Pak Daud, ini tadi kita sudah bicarakan tentang ulangan. Ada namanya pemantra, ada namanya petenung, ada namanya peramal, ada segala macam ini. Nah, apa itu penjelasannya? Ramal itu adalah memberitahu hal-hal yang akan datang. Yang akan datang. Ramalan yang bicara pribadi, Ya, itu pasti tepat. bisa tepat, ya. Karena setan bisa merekayasa supaya itu terjadi. Bisa merekayasa. Pada waktu seorang diminta untuk meramal, dan dia meramalkan hidupnya, Ya. maka dia menyerahkan dirinya kepada kuasa gelap itu. Oh, iya, iya. Sehingga iya. setan punya hak atas hidupnya. Karena dia yang datang, dia yang menyerahkan hidupnya. Iya. Ya. Dan setan merekayasa supaya itu terjadi. Walaupun orang itu nggak percaya, tapi kalau dia datang, Sekalipun tidak percaya. beda sama orang yang, oh saya coba mau ramal Gilbert, kalau saya nggak percaya nggak akan terjadi. Iya. Oke. Begitu dia datang, artinya menyerahkan hidupnya. Ya. Nah, disitulah setan punya hak atas hidupnya. Kutuk itulah terjadi setelah ramalan itu terjadi. Karena setan merekayasa. Iya. Tentang ramalan ini Pak Gilbert ya, tentang pribadi. masih. Ya. Kalau ramalan pribadi itu pasti tepat. Tepat. Tapi ramalan negara atau dunia pasti gagal. Gagal. Karena tidak semua di satu negara atau dunia menyerahkan dirinya kepada setan. Oh, masih ada orang yang berdoa, masih ada orang yang melawan istilahnya. Iya, karena bumi dan isinya ini masih dalam kendali Tuhan. Amin. Petenung adalah memanggil roh. Digunakan untuk misalnya bikin sakit, Ya. orang gila, Ya. setengah mati. Ya. Itu tenung, yaitu menggunakan memanggil roh untuk melakukan kejahatan. Ya. Yang ketiga adalah Pemantra. pemantra. Nah, pemantra itu cenderungnya adalah melakukan seperti kayak mantra-mantra untuk penyembuhan, untuk bikin orang itu sakit, atau mantra-mantra untuk panggil arwah. Itu macam-macam artinya Pak Gilbert. Jadi zaman sekarang bisa disebut santet. Santet itu cenderungnya adalah pemantra dan petenung. Oh, Gabungan. Iya, iya, iya. Bisa membuat orang gila, Iya. orang mati, setengah mati, mati hidup, mati enggak. Bisa nggak orang disantet supaya apa saja dia buat gagal? Nah, itu pemantra. Ah. Pemantra itu menutup masa depan. Kalau santet itu adalah untuk membunuh, bikin orang setengah mati, atau bikin orang itu sengsara. Nah, kalau pemantra itu bisa nggak termasuk membuat orang nggak bisa dapat jodoh? Bisa. Itu pemantra menutup masa depan. Jadi kan kita sering kali jumpai orangnya cantik. Terus karakternya juga baik. Orangnya juga ramah sama orang. Tapi susah dapat pasangan teman hidup. Dimantrai bisa. Karena dulu pernah misalnya menyakiti hati orang yang mencintai dia misalnya. Itu pemantra. Pemantra itu cenderungnya sumpah serapah Pak Gilbert. Menutup masa depan. Makanya saya ajarkan doa darah Yesus buka masa depan. Wow, saudara-saudara yang... saya tidak bilang semua orang yang belum dapat pasangan teman hidup pasti dimantrai gitu. Tetapi kalau saudara sudah bercermin, sudah berkaca, sudah berjuang, lalu semuanya kelihatan tertutup, tetap aja saudara nggak bisa dapat pasangan teman hidup. Hari ini Pendeta Daud Tony membuka rahasianya, bisa jadi dimantrai. Dan diberitahu juga cara doanya. Darah Yesus Buka masa depan. buka kembali masa depan saya. Dan Pak Gilbert, Oh, haleluya. nanti di program selanjutnya, nanti kita bahas lebih dalam namanya kawin roh. Wih, ada lagi. Wait and see, kawin roh. Nah, satu lagi Pak Daud, penyihir. Nah, penyihir itu adalah yang menggunakan kekuatan gaib untuk melakukan tipuan mata, dan membuat halusinasi, atau membuat orang itu memiliki kekuatan yang hebat gitu loh Pak Gilbert. Seperti apa ini kalau penyihir? Penyihir itu cenderung seperti kayak hipnotis. Oh, iya. Jadi, Mengendalikan pikiran. kan kalau kita lihat penyihir di film-film, itu kan cerita nenek-nenek, naik apa tuh, sapu gitu. Jadi, karya sihir, karya mantra, karya tenung, sebetulnya semua masih ada, cuman gayanya sekarang sedikit modern. Kayak ini modern aja. Ya ibaratnya zaman dulu Pak Gilbert ya, itu pakai keris. Ya. Zaman sekarang kalau baca mantra cukup online. Bisa kirim pakai komputer. Bisa pakai komputer. Wow. Iya. Jadi penyihir itu kebanyakan menggunakan kekuatan manipulasi. Oh. Manipulasi alam bawah sadar. Nah,
Bagaimana dengan yang orang sebut sebagai paranormal zaman sekarang? Nah, Siapa itu? paranormal itu adalah orang yang dianggap memiliki kemampuan supranatural di atas manusia normal. Nah, Dia itu sebenarnya penyihir, petenung, peramal atau penyihir, Ah. pemantra, Jadi sebetulnya tukang sihir mode baru. model baru. Penyihir sama pemantra. Bagaimana dengan orang sekarang yang bilang, oh kalau saya tidak main black magic, saya cuma white magic. Bagaimana itu? Sebenarnya ilmu hitam, ilmu putih itu sama aja Pak Gilbert. Yang bedanya kutukannya, setannya tetap sama. Jadi sudah jangan tertipu, jangan selalu bilang, oh pendeta, ini orang pinter. Orang pinter dan dia bukan main dengan black magic, dia justru main dengan white magic. Jadi dia nggak bisa buat orang sakit, dia cuma bisa buat orang sembuh, dia nggak bisa celakain orang, dia nggak bisa tutup masa depan orang, tutup perjodohan orang, tetapi yang ditutup perjodohannya bisa dia buka, yang di apa tuh ramal akan mati muda dia bisa lepaskan dari ramalan itu, dan dia juga pakai Alkitab kok, dia baca Alkitab. Nah, bagaimana Daud dengan yang seperti ini? Itu kan namanya nabi palsu Pak Gilbert. Nah, Nabi palsu itu kan juga bisa menggunakan ayat Alkitab. Karena ada dukun-dukun tertentu yang menggunakan kitab-kitab agama semua, Pak Gilbert. Ya. Namanya sinkretisme. ah. Nah, zaman sekarang tuh banyak, Pak Gilbert. Jadi sebetulnya kalau dalam kacamata Alkitab dia bukan penyihir, bukan petenung, bukan peramal, tapi dia nabi palsu. Nabi palsu. Karena dia pegang Kitab. kitab, ya ini Untuk untuk semua disesatkan. agama pasti ada kan, gitu. Untuk Tapi untuk disesatkan. Kristen ya dia pegang Alkitab, tetapi Disesatkan. disesatkan. Tapi kan dia nyembuhin, tapi kan dia lepaskan dari ikatan belenggu kutuk misalnya. Itu kan hanya manipulasi, Pak Gilbert. Bagaimana cara kerjanya menurut Pak Daud? Kan orang tuh kebanyakan misalnya dia pergi ke dukun, misalnya dikasih ayat tertentu, Ya, ada agama tertentu Pak Gilbert ya, perlu dihafal. hafalin, dia yakin, sugestinya dia, setelah itu dia sembuh, itu hanya sesaat Pak Gilbert. Setan tuh tidak bisa menyembuhkan yang berhubungan dengan virus. Ya. Makanya dukun juga tetap kena flu Pak Gilbert. Jadi itu hanya tipuan jebakan Manipulasi. bahwa kekuatan lebih besar sebetulnya menguasai. Iya. Wow, wow, wow. Nah, bagaimana pengalaman-pengalaman Pak Daud dengan yang berhubungan dengan santet, dengan ramalan, dengan tenungan, dengan Ada mantra? satu pengalaman saya yang tidak bisa saya lupakan Pak Gilbert. Ya, Karena itu saya hampir saja mati Pak Gilbert. ya. Dalam hidup saya itu saya belum pernah menghadapi lawan yang seimbang. Nah, baru kali itu saya ngalami seimbang. Kalau sama Pak Gilbert kan saya kalah. Saya jadi Kristen. Nah, kalau sama dia itu saya seimbang. Jadi ceritanya itu waktu itu Pak Gilbert ya, saya diminta sama almarhum Ibu Ani Yudhoyono, Ibu negara. Ibu Presiden. Itu mendadak Pak Gilbert. Ya. Waktu itu almarhum Jenderal Pramono Edi Wibowo, jadi saksi mata ada semua Pak Gilbert. Didampingi 2 ajudan. Pertama Parman, Pak Gilbert juga kenal. Ya. Kedua Kusnanto, Ya. Pak Gilbert juga kenal. Ya, betul. Ya, Kusnanto ini menjemput saya di mobil. Parman yang mengantarkan saya di rumah kediaman Presiden di Cikeas. Karena rumahnya Pak Edi dengan Pak SBY itu dekat Pak Gilbert. Ya, sebelahan itu kayaknya. Nah, setelah itu saya disuruh lihat Pak Gilbert. Karena waktu itu Ibu Ani Yudhoyono melihat kabut gelap. Kayak ada asap gitu Pak Gilbert. Di belakang rumah sama di tempat ruangan mana gitu Pak Gilbert. Nah, waktu itu saya disuruh ngecek Pak Gilbert. Nah, Bu, ini ilmu santet Ibu, ini ilmu tingkat tinggi. Nah, ciri-cirinya pengirimnya gimana? Cirinya seperti ini. Rambutnya, ininya semua ini. Namanya siapa? Langsung Ibu Ani kaget nih.
Dia ngomong sama Edi, siapa yang dekat dengan, nah dicek, nah lawan politiknya Pak SBY. Nah lawan politiknya Pak SBY ada di Pak Gibran. Itu akurat karena itu langsung dari intelijen Pak Gibran. Ya. Nah, itu enggak sembarangan Pak Gibran. Intelijen langsung tek, lawan politiknya ada di sana. Karena itu ada, saya lihat, karena berapa paranormal berusaha menghadapi kalah semua Pak Gibran. Nah, waktu itu ngomong gini, ini kok ilmunya ini kan lebih tua. Jadi kalau yang lebih tua dari agama itu kan animisme, dinanisme. Iya. Nah, Ibu Ani ngomong, siapa yang alirannya lebih tua? Nah, gitu. Ada. Siapa? Daud. Kenapa? Dia animisme, dinanisme. Kan saya kan dari keturunan kakek. Iya. Itu tidak kenal agama Pak Gibran. Nah, ini yang lebih tua. Orang yang bukan Kristen percaya hal seperti itu Pak Gibran. Langsung Ibu Presiden ngomong sama saya, bisa berakibat apa kalau kena Pak Presiden? Dan ini Presiden bisa kena, Bang gitu. Ya, ini jenis ilmu membunuh Ibu. Kalau sampai Presiden mati, karena kita kan sebagai pengawal Presiden ada sumpahnya Pak Gibran. Kalau Presiden mati, chaos Pak Gibran. Dan itu dikehendaki lawan politik. Makanya ada isu namanya pemaksulan presiden. Oh iya, waktu zaman itu ya. Nah, langsung, Daud, kamu bisa menghadapi enggak? Langsung tanya saya. Bu, ilmunya itu seimbang dengan saya. Baik kemampuan supernatural maupun kekuatan kanuragannya, termasuk batinnya. Sama dengan waktu saya belum bertobat. Kalau dalam pertarungan, Ibu, itu pasti salah satu ada yang mati. Tidak ada yang lolos dua-duanya hidup, Pak Gibran. Dalam pertarungan kekuatan gaib itu tidak ada yang lolos dua-duanya hidup, Pak Gibran. Pasti salah satu ada yang mati. Bahkan bisa mati dua-duanya, Pak Gibran. Nah, kamu bisa ngalahkan enggak? Jenderal Edi Wibowo berkata, kamu bisa ngalahkan enggak? Ibu Ani ngomong, kamu hadapi. Bisa enggak? Bu, beri waktu saya 3 bulan. Itu kira-kira kalau enggak salah Pak Gibran tahun 2011. 2011 ya. Nah, kalau saya kalah, saya berarti mati, Ibu. Tapi kalau saya gugur dalam tugas ini, saya minta anak-anak saya untuk dipelihara, dirawat, sampai lulus kuliah. Dan perlu Pak Gilbert tahu bahwa anak saya Felicia itu sekolahnya dari kecil yang biayai adalah Ibu Ani. Ibu Ani Yudhoyono ini biayain anak saya sekolah. Nah, termasuk hal itu kan sebagai jasa waktu saya ngawal beliau. Nah, setelah itu Pak Gilbert, tolong ini supaya dirawat anak saya. Karena saya akan menghadapi pertarungan yang sebenarnya. Ya. Nah, saya minta izin dulu Ibu untuk ke Solo. Dan saya bisa melihat yang terakhir kalinya. Melihat anak-anak saya. Dan Edi Wibowo berkata, ya dah nanti langsung Kusnanto nanti akan urus semuanya. Ya. Saya sampai rumah Pak Gilbert. Saya Felicia, saya peluk Pak Gilbert. Bisa jadi. Nah, saya lihat istri saya peluk dia juga. Istri saya kaget, tapi ada apa? Ada apa? Karena saya itu kan tidak romantis Pak Gilbert. Tiba-tiba kok meluk itu dia kaget Pak Gilbert. Dalam hati, enggak apa-apa. Tapi dalam hati saya, ini kemungkinan yang terakhir. Nah, setelah itu, saya juga nemuin notaris Pak Gilbert. Untuk bikin surat wasiat Pak Gilbert. Untuk disiapkan semuanya. Nah, tapi nanti begitu kalau saya tidak gugur, langsung dibuang. Saya langsung dijemput sama
Komando Pasukan Khusus Pak Gilbert, Kopassus. Saya fokuskan pertarungan itu di Jakarta. Disiapkan di Jakarta Pak Gilbert. Di suatu tempat, itu di Pondok Indah Pak Gilbert. Pak Gilbert pernah ke sana. Oh yang tempat di situ ya ya. Dan Edwibo juga langsung juga di situ diamankan juga dengan berapa personil Kopassus, Sandi Yuda gitu, untuk menjaga saya supaya fokus dalam pertempuran. Yeah. Gitu. Nah, waktu itu pertama itu saya ada ular-ular itu berdatangan Pak Gilbert, di rumah itu Pak Gilbert. Nah, saya doa darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Maka saya sangat yakin dan percaya kuasa darah Yesus Pak Gilbert. Oh haleluya. Setelah itu saya berbahasa roh itu Pak Gilbert ya. Saya doa darah Yesus. Ular-ularnya langsung jadi kayak asap Pak Gilbert. Nah setelah itu yang kedua Pak Gilbert ya. Langsung ada pakai trisula Pak Gilbert. Bus! Nah itu kena bagian sini saya Pak Gilbert. Kaki bagian dalam, paha dalam. Sampai sekarang saya masih sakit Pak Gilbert. Waktu itu saya doa lagi, darah Yesus, hancurkan kutuk, hancurkan roh jahat. Tapi saya fokuskan doa saya itu ke wajah. Nah, karena ada suatu rahasia tersendiri yang saya sudah disumpah tidak boleh dibocorkan. Suatu teknik, bagaimana teknik itu mengalahkan lawan dengan kekuatan lawan. Ya. Dan itu saya disumpah sama Kepala Staf Angkatan Darat, tidak boleh dibocorkan teknik itu. Karena yang tahu hanya saya sama guru saya. Guru saya meninggal, saya masih hidup Pak Gilbert. Karena kalau sampai bocor, bahaya Pak Gilbert. Yang ketiga, langsung seorang dewi tangannya banyak Pak Gilbert. Saya doa darah Yesus gitu Pak Gilbert. Saya fokuskan supaya kekuatan lawan itu menyatu, berkumpul Pak Gilbert. Nah, inilah teknik rahasia itu Pak Gilbert. Yang tidak boleh diajarkan dan sangat rahasia. Nah, setelah saya fokuskan, langsung saya arahkan supaya kekuatan yang dikirim dari kena ke dia langsung. Tepat jadi bagian jantung. Dia sendiri yang menyerang dirinya sendiri. Saya fokuskan jantung. Karena saya itu punya keahlian khusus bagian jantung, Pak Gilbert. Jadi lawan-lawan kebanyakan mati pasti jantung, Pak Gilbert. Selesai. Begitu mati, Pak Gilbert, langsung kan di samping ada personil Kopassus, Pak Gilbert. Langsung laporan. Kata Pak Daud, mati. Cek. Jadi cek. Jamnya tepatin semua Pak Gilbert. Jadi supaya betul-betul akurat, itu bukan kebetulan. Iya, iya. Dicek sama Edi Wibowo, langsung kedutaan Pak Gilbert. Indonesia langsung atasnya semua dicek sama Edi sendiri Pak Gilbert. Jamnya, waktu Daud ngomong selesai jam berapa. Kaca-kaca yang di rumah tempat saya gunakan pertempuran itu hancur jadi kayak pasir Pak Gilbert. Kena senjatanya itu Pak Gilbert. Hancur kayak pasir Pak Gilbert. Nah, setelah itu waktu kaca hancur itu almarhum Edi Wibowo datang untuk menyaksikan kaca hancur itu Pak Gilbert. Dia ngomong, Daud kalau ini kena presiden gimana ya? Presiden bisa mati padahal. Wong kaca aja hancur kayak gini ya. Nah, langsung saya dipanggil ke Cikias. Nah, setelah itu saya ngomong, Bu, ini tugas saya. Selesai. Soalnya Edi Wibowo ngomong gini, untung ya Daud tuh bertobat. Kalau nggak bertobat kayak apa ya? Jadi ini adalah kekuatan yang menyerang dirinya sendiri. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang mensantet kita, ada orang menyerang kita, sebetulnya bisa sederhana aja, Tuhan pagari saya dengan darah Yesus dan kembalikan semua serangan kepada diri mereka sendiri. Iya. Tetapi ada hal tertentu yang tidak boleh saya kasih tahu tekniknya gitu. Tapi dalam doa bisa aja dong. Bisa terjadi. Itu terserah maunya Tuhan. Iya. Sekali. Jadi yang pertama bisa kita akui bahwa santet masih ada sampai sekarang. Masih Pak Gilbert. Apa buktinya santet masih ada sampai sekarang? Banyak Pak Gilbert. Ada kasus-kasus yang saya hadapi misalnya ya Pak Gilbert ya.
di mulutnya keluar rambut-rambut batu-batu Pak Gilbert. Tiap hari Pak Gilbert. Oh itu masih ada? Masih ada. Terusan ada Dan keluar itu minyak. real, itu benar. Itu real, nyata. bukan istilahnya cuma alam hayalnya nih ada bisa kelihatan rambut-rambut. Kelihatan, nyata. Orang kena santet itu kalau di CT scan atau di ronsen itu kelihatan. Yang ada paku-paku begitu Iya, kan? iya. Oh. Orang pasang susu aja di ronsen kelihatan Pak Gilbert. Tapi yang jelas satu Pak Gilbert, ada nama Yesus yang luar biasa. Amin. Perlu Pak Gilbert tahu, sekalipun tidak tahu rahasia teknik saya, dia cukup doa darah Yesus pun hasilnya juga tetap sama Pak Gilbert. Oh. Nah, bagaimana dengan ilmu-ilmu yang susuk-susuk? Jadi orang kelihatan lebih cantik, kelihatan lebih ganteng. Nah, apa akibatnya kalau orang pakai itu? Itu rumah tangga hancur, matinya susah Pak Gilbert. Itu pun bisa dikalahkan karena pada dasarnya juga bisa membahayakan. Jadi ada orang-orang yang menurut orang tertentu pas dia tuh kayak cantik gitu, kayak ganteng gitu. Tetapi buat orang lain enggak tuh. Pak Gilbert masih ingat enggak pada waktu saya kalah tahun 92? Ya. Dari tubuh saya keluar apa? Pasir-pasir emas Pasir gitu. emas dan perak toh? Iya. Dari pori-pori kulit saya. Iya. Itu yang ditanam dalam badan saya semua Pak Gilbert. Oh, dia hancur. Hancur kalah. Kekuatan Tuhan tuh lebih hebat Pak Gilbert daripada setan. Karena kan kamu dulu ada besi kuning. Besi kuning, terus Kitab kitab Stambul. Stambul, ulang Kebolando, Kol Buntet, macam-macam Pak Gilbert. Ada 100 pusaka Pak Gilbert. Iya, kamu cabut gitu. Karena waktu itu saya kebetulan yang berdoa bersama beberapa rekan-rekan untuk pelepasan pendeta Daud Tony. Tiba-tiba ada sesuatu yang diambil dari tangannya, ada sesuatu yang diambil dari belakangnya. Lalu ada teman saya, kebetulan hamba Tuhan juga. Nah dia ini kalau doa kalau saya ini alirannya agak lain. Saya kalau aliran doa ya saya usir aja dalam nama Yesus setan keluar. Nah aliran teman saya aliran nanya-nanya gitu. Ini roh apa ini? Ini roh apa gitu. Ya biasanya saya larang. Cuman karena banyak jadi saya pikir-pikir seru juga gitu. Karena ada yang diambil dari tangan. Kebetulan saya yang paling saya ingat cuma 2. Yaitu kitab Stambul sama besi kuning. Iya. Besi kuning kalau nggak salah untuk apa kebal. Kebal. Nah, terus kitab Stambul untuk apa Kebal gitu. juga. Oh. Kan saya ilmunya banyak Pak Gilbert. Iya, banyak sekali. Dan saya kan dibekali 100 macam pusaka Pak Gilbert. Wah. Dan yang ditanam dalam badan saya dulu banyak Pak Gilbert. Oh, itu yang akhirnya keluar Jadi pasir serbuk-serbuk itu. kan keluar dari badan saya semua. Iya. Seluruh badan pasir emas sama pasir pasir perak. Perak, iya. Pak Gilbert pasti ingat perak-perak keluar Iya, saya ingat. mengalir itu. Iya. Wow, lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kadangkala kita pikir kita hebat dengan semua ilmu itu. Dan kadangkala kita pikir kita tertekan dengan serangan-serangan kuasa kegelapan. Tetapi ada satu kalimat yang luar biasa. Roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Nah Pak Daud, kalau ada orang disantet, dari mana kita tahu dia disantet? Di rongsen itu yang kelihatan benda-benda asing Pak Gilbert. Kedua ada ledakan di atap rumah. Oh santet itu kalau masuk seringkali Pasti dengan ledakan. ledakan. Dan itu tidak ada benda jatuh. Dan perlu Pak Gilbert tahu, setelah itu mimpi ketemu orang yang sudah mati. Pada itu dia percaya itu rohnya yang mati, masuk Pak Gilbert rohnya. Nah, kalau seorang itu sadar bahwa dia disantet, apa yang harus dia buat? Doa darah Yesus, udah cukup Pak Gilbert. Ah. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Dan kalau dia berdosa, dia juga harus tinggalkan dosanya. Selesai udah. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setannya boleh rumit, tapi Yesusnya luar biasa. Pak Gilbert, Hari ini, Pendeta Daud mengajarkan sebuah kesimpulan sederhana. Bahwa kuasa darah Yesus itu yang paling luar biasa. Nama Yesus itu berkuasa. Dan waktu kita ikut Tuhan, selalu ada hikmat dari Tuhan. Nah, sebagai penutup gimana Pak Pendeta Daud? saya itu kenapa doa darah Yesus? Ya, Waktu saya diajar doa Bapa kami sama Stefanus Pinky, ya. tidak hafal-hafal Pak Gilbert. Nah, saya tanya, doa apa yang singkat aja lah. Yang lebih pendek dari doa Bapak kami. Yang bisa digunakan semuanya. Saat dia mikir, ada. Dia baca di kitab Wahyu. Ya. Bahwa darah Yesus
mengalahkan iblis. Wah. Darah anak domba. Wuh. Itu aja Pak Gibet. Makanya sampai sekarang saya doanya itu. Karena enggak apa-apa Pak Gibet. Karena kuasa darah Yesus memang penguasanya. Dan ada ayatnya saudara dalam kitab Wahyu, kita diberi kemenangan oleh kuasa darah anak domba.